Acara sosialisasi presensi online GTT dan PTT 2021 akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Surakarta, Bapak Rahmat Magister Pendidikan. Yang terhormat Bapak Ibu Manajemen, yang terhormat Bapak Ibu GTT dan PTT, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur ada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini kita semuanya masih bisa dipertemukan walaupun dalam keadaan online ya. Untuk sosialisasi presensi online GTT PTT SMK Negeri 3 Surakarta tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan berbahagia ini izinkan saya sebagai pembawa acara dan nanti insya Allah yang sebagai moderator adalah Pak Hartono, SSI MPD, yang sebagai notulis yaitu Ibu Ani Lestari, Sarjana Pendidikan. Untuk pemateri nanti dari Bapak Hartono, Sarjana Komputer, dan juga saya sendiri. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita dengan bersama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya doa. Marilah kita buka acara pada pagi yang berbahagia ini dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Cukup? Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu laporan Kasubag Tata Usaha SMK Negeri 3 Surakarta kepada yang terhormat Bapak Wakidi SAP MM. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Kepala SMK Jakarta, yang hormati Bapak WKS 3, Bapak Hartono SSI MPD, yang hormati Bapak Ibu Manajemen yang telah bergabung dalam rapat sosialisasi PTT-PTT terkait dengan presensi Android, dan tak lupa rekan-rekan GTT yang berbahagia. Disyukuri dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada malam ini kita masih diberi kesehatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul meskipun dalam daring tatap muka, namun tidak membuat kita patah semangat dalam memajukan negara kita. Baik Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini kita akan mengadakan sosialisasi terkait dengan presensi digital khusus untuk rekan-rekan kita yang GTT dan PTT. Bapak-Ibu sekalian, melatari kegiatan ini adalah berawal dari monitoring petugas dari Dinas Provinsi dan Dinas Induk terkait dengan penggajian GTT PTT. Waktu itu ada petugas berdua yang rawat di sekolah kita menanyakan terkait dengan kehadiran atau presensi
khusus untuk teman-teman BTT-WTT yang ada di sekolah kita. Karena kita masih menggunakan manual, maka kemarin kami di beberapa rapat di manajemen kami mengatur dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak BKS 3 selaku Satgas, dan tentunya juga diamini oleh manajemen yang lain, bagaimana kalau rekan-rekan kita itu yang BTT juga melakukan presensi seperti yang PNS, sehingga sama enaknya, dan memang sekarang zamannya seperti itu, sehingga kita untuk menyetak itu tinggal nanti kita mengambil dari perangkat kita atau mungkin laptop atau alat yang lain, sehingga kita tidak butuh seperti kemarin kita ngetik kemudian kita cetak di meja depan untuk teman-teman untuk Bapak Asmo di hard copy-nya. Sekali lagi, monggo nanti selamat mengikuti untuk sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber. Yang terakhir kami sampaikan untuk teman-teman membuat program, perlu dipikirkan untuk teman-teman kami yang pendik, khususnya yang satpam, karena teman-teman kami ini kan shiftnya 3, itu masuknya itu jam 6 pagi sampai jam 2, jam 2 sampai jam 10 malam, jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Apakah sama dengan pendik yang lain, hanya nanti mungkin jamnya berbeda, atau mungkin dibuat lembaran khusus, atau mungkin beda file begitu Mas. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan dari Kasubag Tata Usaha SMK Negeri 3 Surakarta, Bapak Wagiti SHPM Magister Manajemen. Sambutan selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Bapak Kepala SMK Negeri 3 Surakarta. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Rohmat Magister Pendidikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Tim Manajemen SMK Negeri 3 Jakarta, yang kami hormati tim IT atau teknisi yang saat ini nanti sebagai narasumber secara teknis presensi online bagi GDT-PTT SMK Negeri 3 Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu GDT dan PTT maupun outsourcing di SMK Negeri 3 Surakarta. Puji syukur, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas, termasuk mengikuti kegiatan sosialisasi presensi online bagi GTT PTT meskipun secara daring. Bapak Ibu yang saya hormati, kami aturkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mempersiapkan keterlaksanaan kegiatan pada pagi hari ini, terutama tim IT, dan juga Bapak Ibu semuanya, GTT PTT dan tim manajemen. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Jadi betul tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasubag Tata Usaha bahwa ini menindaklanjuti dari Monep tentang pengkajian GTT-PTT beberapa waktu yang lalu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Pergub yang saat ini mengatur tentang GTT-PTT itu masih nomor 7 tahun 2020 ya, yang baru belum keluar. Ini masih yang lama, di mana di dalam Pergub tersebut ini seperti Bapak Ibu ketahui, intinya itu mengatur honorarium.
di mana tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan KBM ya, jadi KBM di sekolah, karena tanpa Bapak Ibu PTT maka kegiatan KBM itu pasti akan lumpuh ya, karena sampai saat ini PTT masih cukup banyak sekali. Maka Bapak Ibu sangat mendukung sekali kegiatan pembelajaran di sekolah. Begitu juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk memotivasi Bapak Ibu, ini tujuannya. Ya meskipun kalau dibanding dengan PNS ya masih rendah, masih kecil, namun demikian ya sudah alhamdulillah ada perhatian dari pemerintah provinsi. Kemudian yang ketiga pada akhirnya nanti adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu kualitas lulusan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa GTT-PTT keberadaannya menurut kami ini sangat penting dan sangat strategis, karena kebanyakan ya Bapak Ibu kan GTT-PTT itu yang pasti adalah masih muda ya, jadi masih muda, semangatnya, juangnya 45 sangat tinggi, sangat energik ya itu. Kemudian yang ditopang dengan penguasaan IT ya, penguasaan IT yang cukup bagus. Ini akhirnya nanti harapannya adalah akan melakukan berbagai kreativitas dan inovasi. Jadi dimanapun ya, di kantor-kantor, di apalagi juga di sekolah, ini yang akan menopang kemajuan saat ini adalah tenaga-tenaga muda yang itu sangat bisa diandalkan. Untuk itu termasuk juga di SMK 3 kami sangat berharap peran Bapak Ibu GTT-PTT ini kami sangat mengharapkan sekali untuk memajukan SMK Negeri 3 Surakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan pinjer yang secara online ini ya kita ambil positifnya Bapak Ibu ya, jadi jangan negatifnya. Kalau negatifnya mungkin membebani Bapak Ibu harus disiplin datang maupun disiplin pulang ya. Nah, ini kita anggap sebagai tantangan baru untuk membiasakan disiplin pada Bapak Ibu, yang harapannya nanti Bapak Ibu ya dengan berlatih disiplin itu akhirnya yang hakikat presensi itu kan Bapak Ibu adalah sehat ya. Jadi dengan presensi kehadiran yang rajin itu berarti Bapak Ibu itu kesehatannya tinggi. Kalau kesehatannya tinggi, bagus, bisa melaksanakan absen, presensi secara tertib, itu kan mencerminkan kedisiplinan. Dengan kedisiplinan itu menunjukkan semangat bekerjanya yang tinggi. Kalau semangat bekerjanya tinggi, akhirnya nanti tercipta produktivitas. Dengan produktivitas itu akan menghasilkan berbagai bentuk kemajuan yang akhirnya nanti akan membawa kebahagiaan. Itu Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu GTT-PTT guys. Jadi ini intinya seperti itu. Jadi semua harus diterima sebagai satu tantangan ya Bapak Ibu, peluang dan tantangan. Jangan dianggap beban ya. Membiasakan diri. Alhamdulillah mungkin mudah-mudahan nanti tidak lama lagi dengan misalnya pembukaan pendaftaran CPNS maupun P3K Bapak Ibu ini ada dengan kebiasaan-kebiasaan yang bagus yang ditandai dengan presensi. Ini kan harapannya Bapak Ibu menyiapkan diri, menyiapkan mental untuk bisa diangkat jadi entah PPPK atau pegawai negeri sipil.
Itu harapan kami seperti itu Bapak Bu. Jadi kalau persensi kan bermacam-macam Bapak Bu. Kalau dulu itu adalah manual dengan tanda tangan di kertas, kemudian beralih ke pinjer dengan jari, mungkin telapak tangan ataupun wajah, karena sekarang masa pandemi, ya dengan Android, dengan HP, ini dengan Bapak Ibu GTT, PTT di persensi secara online dengan Android, ini kan sebagai satu pengakuan ya, jadi equality, persamaan antara PNS dan GTT, PTT. Ini harapannya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini, jadi Bapak Ibu GTT, PTT yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan, sekolah sangat berharap bahwa kalian itu akan menopang kemajuan sekolah ya, menopang kemajuan sekolah lewat berbagai peran kalian semua, baik di bidang administrasi maupun di bidang akademik, terutama adalah pembimbingan kepada para siswa yang nanti harapannya bisa membranding, membawa nama baik SMK Negeri 3 Surakarta. Kalau di dalam hukum agama itu kan ada haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Lah Bapak Ibu termasuk yang GTT, PTT ya kami harap Bapak Ibu ini jangan jadi GTT, PTT yang haram ya. Jadi artinya kehadirannya itu justru merugikan ya, merugikan lembaga, itu harapannya tidak seperti itu. Makruh juga tidak boleh ya Bapak Ibu, lebih baik tidak ada. Kalau mubah itu ada dan tiadanya itu tidak berpengaruh. Tapi kalau sunnah, GTT, PTT keberadaannya itu membawa kebaikan. Harapan saya ya kalau tidak sunnah harus wajib, guys, harus wajib. PTT, GTT yang wajib. Artinya kehadirannya kalau guru ya dilulukan oleh siswa, terus inspiratif, ya, jadi dikenang sepanjang masa lah itu GTT maupun PTT juga demikian. Jadi wajib itu berarti kalau tidak ada itu berarti kegiatan di suatu lembaga itu tidak akan jalan, akan sangat terganggu. Itu namanya guru wajib yang kehadiran dan keberadaannya itu sangat diperlukan sekali di suatu lembaga. Maka Bapak Ibu saya berharap menjadi baik GTT maupun PTT yang hukumnya seperti hanya wajib ya. Jadi kehadirannya itu selalu didambakan, dielulukan, sangat inspiratif, sangat menunjang sekali keberlangsungan lembaga termasuk SMK Negeri 3 Surakarta. Bapak Ibu hormati, kalau informasi dari Bapak Kacapdin dulu di dalam webinar yang disampaikan, jadi untuk tahun 2001 itu pemerintah akan membuka lowongan P3K itu yang mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak mendengar, terus memperoleh informasi-informasi yang terkait dengan hal itu. Ya intinya silakan Bapak Ibu bersiap-siap ya, terutama yang mungkin yang usianya sudah agak sudah agak banyak, artinya mungkin masa kerja GTT-nya, PTT-nya sudah agak lama, itu perlu diupdate ya, diupgrade biar sepadan, biar bersaing dengan yang lebih muda, yang lebih junior dari sisi ilmu pengetahuannya maupun ilmu-ilmu kekiniannya. Ini harapan dari Pak Kacapdin demikian, sehingga ya harapannya semua GTT PTT yang sesuai dengan ketentuan itu nantinya bisa direkrut ya, baik untuk P3K maupun untuk
misalnya nanti ada lowongan sebagai PNS. Bapak Ibu yang saya hormati, ya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas peran serta Bapak Ibu GTT PTT yang sangat menopang menunjang kegiatan di SMK Negeri 3 Surakarta. Ya, jangan patah semangat Bapak Ibu ya. Jadi memang peluang itu akan terjadi kalau Bapak Ibu menyiapkan diri dan memang ada yang perjuangannya memang harus lama gitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti banyak contoh ya, mungkin ada yang berjuangnya itu udah puluhan tahun, udah belasan tahun, itu hal yang ya memang harus dijalani dengan penuh kesabaran, ketabahan dan keikhlasan Bapak Ibu ya. Bagaimana contoh ya mungkin Bu Rohmat itu dulu GTT juga 10 tahun Bapak Ibu. Jadi sudah hampir putus asa itu, tapi ya saya dorong alhamdulillah di saat yang tepat itu sudah ada peluang ya, peluang di mana saat itu perekrutannya itu berdasarkan hasil tes dan hasil masa kerja GTT sehingga ada peluang. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga demikian. Bapak Ibu yang pengangkatannya lewat guru bantu dulu kan juga berjuang dulu ya. Alhamdulillah ada peluang untuk guru bantu. Mudah-mudahan ini dengan P3K dengan peluang PNS saat ini itu nasib baik akan berpihak kepada Bapak Ibu dan Mbak-mbak, Mas-mas GTT PTT ya, memang harus berjuang, harus berjuang. Memang perjalanan hidup itu memang beda-beda antara satu dengan yang lain. Yang pasti semua yang Bapak Ibu lakukan yang baik-baik, perjuangan itu tidak ada yang sia-sia. Jadi perjuangan itu tidak ada yang sia-sia. Ya, jadi memang harus diperjuangkan Bapak Ibu. Kalau saya pribadi ya, ini mungkin bisa cerita sedikit Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Waktunya masih lama ya. Ya. Jadi kalau saya dulu sejak dulu itu kan rumah saya kan di desa itu hampir 30 kilo Bapak Ibu ya. Ya mungkin kalau pegawai pada umumnya kalau jaraknya jauh itu kan ya seperti itu Bapak Ibu ya, mungkin telatan, terus sering tidak masuk, terus bolosan. Nah, kalau saya justru tidak Bapak Ibu. Kalau saya itu justru saya jauh, saya itu harus bisa menunjukkan yang terbaik dengan tidak menyia-nyiakan perjuangan saya yang cukup jauh itu Bapak Ibu. Jadi harus lebih disiplin dan sebagainya ya, komunikasi dengan teman-teman juga baik. Itu yang saya lakukan selama ini sehingga ya alhamdulillah dan memang perjuangan juga panjang dan berat Bapak Ibu. Jadi banyak yang harus diperjuangkan itu ya. Jadi itu. Jadi intinya kalau perjuangan itu tidak akan ada kata sia-sia. Jadi semua akan pada saat nanti akan baik yang terjadi hasilnya itu demikian. Jadi Bapak Ibu yang GTT PTT saya mohon ya tidak patah semangat, tidak patah harang ya, tetap semangat, tetap mengabdi meskipun dengan berbagai keterbatasan termasuk ya gajinya atau honornya ini mohon untuk ya dimaklumi karena ketentuannya seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti di saat waktu yang tepat nasib baik Dewi Fortuna akan Bapak Ibu terima pada saat nanti yang tepat, yang terbaik pada saatnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian pada tim IT yang nanti akan melaksanakan sosialisasi teknis terkait dengan proses fingerprint yang online Android. Ya, kami aturkan terima kasih sekali
atas kegiatan ini, program ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dengan memohon ridho dari Allah SWT dan izin Bapak Ibu semua, maka sosialisasi pinjer online lewat Android untuk GTT-PTT di SMK Negeri 3 Surakarta hari ini, hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rohmat atas nasihat dan sambutannya. Semoga kami GTT dan PTT tetap bisa istiqomah, tetap tabah juga, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, memasuki acara inti, yaitu adalah pemaparan materi presensi online GTT PTT SMK Negeri 3 Surakarta oleh Bapak Heri Nartono dan juga saya. Selanjutnya untuk moderator akan dipimpin oleh Bapak Hartono SSI MPD. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bapak Hartono. Terima kasih Pak Adnan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu Bapak Manajemen SMK 3 Surakarta, yang kami hormati pula Ibu Bapak GTT-PTT peserta sosialisasi presensi online pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin untuk efektivitas waktu, tadi sesuai yang disampaikan pembawa acara, kami diamanati untuk memoderatori pelaksanaan sosialisasi hari ini. Kebetulan untuk tim IT yang mengembangkan presensi di SMK Heri Nartono Eskom dan Bapak Adnan Miftahur Rosyid SPDI. Untuk itu, sesi pertama saya berikan kesempatan waktu sekitar 20 menit ya Bapak Ibu untuk tim pengembang presensi online. Ini Bapak Heri sudah siap? Videonya diaktifkan Bapak Heri. Sepintas mungkin sedikit profil dari Bapak Heri Nartono Eskom. Bapak Heri bergabung di SMK. Koneksinya rada apik, Pak. Pengembang kedua Bapak Adnan Miftahur Rosyid bergabung di SMK 3 Surakarta semenjak tahun 2013. Pak Heri Nartono Eskom mengajar di multimedia SMK Negeri 3 Surakarta ya Pak Heri ya. Ya. Sampai saat ini, dan alhamdulillah tahun 2020 ini Bapak Heri sudah mengikuti PPG atau pendidikan profesi guru dalam jabatan atau Daljab 2020. Tapi sepengetahuan kami, kebetulan saya juga guru pamong PPG, belum pengumuman ya Pak, ujian pengetahuannya. Jadi kami seluruh warga sekolah mendoakan semoga teman-teman, Pak Heri, Pak Agus, Bu Ardana, Bu Rusmi Diah Cesaria, Ibu Bapak, semoga nanti UP-nya sukses ya Bapak, Ibu, sehingga nanti bisa lebih profesional dalam proses pembelajaran pelayanan di SMK 3 Surakarta. Baik, untuk menyingkat waktu, Pak Heri 20 menit cukup atau masih kurang Bapak? Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya, 20 menit, nanti dilanjutkan
sesi tanya jawab. Kalau Ibu Bapak mungkin tidak bisa menyampaikan sesi tanya jawab melalui audiovisual, Ibu Bapak bisa mengetikkan lewat menu. Siap. Monggo tidak GTT-PTT, Ibu Bapak manajemen juga mungkin memberikan masukan-masukan, juga bisa meninggalkan pesan di menu chat. Nah, untuk itu, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Heri Nartono dan tim. Monggo, dipersilakan. Terima kasih Bapak Hartono selaku moderator. Mohon maaf, suara saya kedengaran tidak, Nggih? Sudah, Pak Heri. Sudah. Mungkin volumenya ditambah dikit mic-nya. Terima kasih. Semangat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Semangat. Terima kasih Bapak Rohmat, Dr. Andes Rohmat MPD selaku Kepala Sekolah. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di virtual meeting Google Meet. Perkenalkan, nama saya Heri Nartono untuk mempresentasikan presensi digital. Apakah sudah kelihatan untuk presentasinya Bapak Ibu? Sudah, Pak Heri. Sudah, Nggih. Di full screen, Pak Heri. Sudah, Nggih. Untuk aplikasi ini saya kembangkan dengan tim, yaitu ini berbasis Android. Untuk jenisnya APK, tapi untuk mengantisipasi untuk iPhone bisa menggunakan browser, di mana browsernya harus support dengan GPS. Pertama, ini untuk tampilan halaman depan. Halaman depan itu ada username dan password, di mana username yang kemarin Bapak Ibu sudah mengisi form yang kita bagikan di link tersebut. Diisi untuk username-nya dan password-nya default-nya 123456778 sampai 8, 1 sampai 8. Kemudian kalau sudah terisi, jangan lupa sebelumnya GPS-nya diaktifkan, gitu. Kemudian diklik login. Nah, di sini untuk tampilan pemilik akun. Ini pemilik akunnya contohnya nama saya Heri Nartono. Nanti kalau Bapak Ibu namanya masing-masing berbeda, gitu. Untuk selanjutnya di sini tidak gerak. Nanti ini aja. Kok enggak gerak, Pak Heri? Iya, Pak. Ini koneksinya kayaknya. Presentasinya. Koneksinya. Benar. Oh, sudah. Oh, sudah. Ini berarti full screen enggak mau. Saya ulangi lagi, Nji. Untuk username sama passwordnya sesuai yang tadi, Nji. Kemudian gambaran untuk pemilik akunnya disesuaikan dengan nama pemilik akun masing-masing. Untuk selanjutnya di sini diwajibkan untuk mengganti password terlebih dahulu, dikarenakan password default itu adalah password yang berbahaya, jadinya harus diganti. Cara menggantinya, di sini ada gambar profil, diklik, kemudian ada nanti setelan dipilih, kemudian akan tampil beberapa menu tab. Ada namanya setelan dasar, ganti password, sama remember me. Nah, di sini untuk pergantiannya diganti password lamanya yaitu 1 sampai 8, kemudian diganti password baru. Monggo Bapak Ibu untuk password barunya bebas nih. Yang penting memenuhi syarat minimal 8 karakter. 8 huruf, mohon maaf, 8 huruf. 8 huruf bisa dikombinasi dengan angka sama simbol. Passwordnya diisi yang awal, terus kemudian yang akhir, maksudnya yang akhir itu adalah konfirmasi password baru. Setelah
terisi semuanya. Kemudian diklik ubah password. Selanjutnya, di sini untuk tampilannya absensi, ini mohon maaf, absensi saya di dekat terminal bis Tirtonadi dikarenakan GPS saya kemarin menggunakan komputer, karena beberapa komputer itu ternyata di GPS-nya tidak terarah, tidak sesuai dengan titik lokasi. Jadinya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu silakan menggunakan keakurasi datanya menggunakan HP. Jadinya kalau untuk aplikasi ini diwajibkan menggunakan HP. HP-nya monggo Bapak Ibu, kalau untuk aplikasi ini sudah disiapkan untuk aplikasinya, nanti Bapak Ibu bisa download aplikasi tersebut. Sedangkan untuk iPhone, rekomendasi saya yaitu browsernya Chrome ataupun Firefox. Kalau saya paling akurasi itu Chrome. Yang penting browsernya sudah terupdate. Begitu nih Bapak Ibu. Terus selanjutnya jangan lupa untuk GPS-nya diaktifin. Kalau GPS-nya baru aktif, silakan di tombol home nanti untuk refresh atau dengan menarik ke bawah refresh itu nggih di aplikasi. Selanjutnya di sini untuk beberapa pekerjaan WFH atau WFO itu nanti Bapak Ibu bisa memilih. Contohnya di sini untuk status kendaraan saya belum absen dikarenakan jam dibuka itu jam 6 sampai jam 7. Lebih dari jam 7 itu adalah terlambat, absen terlambat. Sedangkan untuk absen pulang itu jam setengah 4, menyesuaikan dengan jadwal nggih. Jadwalnya Senin sampai Kamis sampai setengah 4 kecuali hari Jumat. Hari Jumat jam 2. Sekiranya di sini absen pulang belum memenuhi syarat, Bapak Ibu tidak bisa absen. Begitu nggih. Kecuali contohnya ada Bapak Ibu kelupaan ternyata WFH di atas jam 7. Di atas jam 7 masih bisa absen, tapi dengan konsekuensi tertulis terlambat. Tapi untuk WFH enggak masalah nggih. Saya juga masih belum ini, kemarin saya ngobrol sama teman untuk WFH itu tidak bermasalah kalau absennya lebih dari jam 7. Tapi kita kalau menyesuaikan dengan sistem ini, kalau lebih dari jam 7 otomatis tertulis absensi terlambat. Begitu mungkin Bapak Ibu. Kemudian dari sini nanti Bapak Ibu kelupaan jam 7 satu kali bisa absen, setelah itu nggak bisa absen. Berarti harus nunggu jam pulang sekitar setengah 4. Nanti untuk hari Jumat juga sama, ini harus berubah jadi jam 2. Kalau belum berubah jadi jam 2 berarti Bapak Ibu bisa kontak ke administrator, nanti adminnya monggo sinten mangke dikontak. Terus untuk selanjutnya yang penting Bapak Ibu GPS-nya kalau mau lokasinya disesuaikan, maksudnya disesuaikan itu benar-benar di titik lokasi, keakurasinya data, silakan Bapak Ibu harus mengaktifkan GPS dengan lebih memperhatikan GPS tersebut ya. Kalau Bapak Ibu tidak muncul marker yang warna biru, berarti otomatis GPS Bapak Ibu tidak ada, berarti belum aktif. Mohon diperhatikan untuk GPS-nya. Sekalian mohon maaf untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Wakidi tadi. Berhubung ini sistemnya sudah disesuaikan bukan shift ya Bapak. Nyuwun ngapunten, nanti untuk satpam itu tidak dipermasalahkan untuk absensi terlambat. Nanti kita sendirikan dulu untuk masalah penginputan, maksudnya penginputan untuk nanti disendirikan, terpisah untuk tabelnya nanti terpisah dengan Bapak Ibu guru yang bukan shift. Begitu Bapak Wakidi. Terus untuk Mohon maaf selanjutnya Bu Ria untuk menonaktifkan
Oh, nggih, sampun Pur ya. Nggih, monggo Pak, lanjut Pak. Untuk selanjutnya kita praktek nggih, Pak. Pak Adnan untuk mempraktekkannya silakan dihandle dengan Bapak Adnan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Adnan selanjutnya. Nggih, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja nggih saya praktekkan nggih, mungkin Bapak Ibu sistemnya ini hampir sama seperti Sinaga nggih, cuma perbedaannya kalau untuk Sinaga yang dari provinsi nggih, itu menggunakan foto tetapi kita tidak menggunakan foto nggih. Langsung aja di sini bisa menggunakan dua. Yang pertama adalah aplikasi. Aplikasinya seperti yang di HP nggih. Paling bawah ada logo SMK 3, itu diklik nih. Tapi karena nanti settingannya bentuknya seperti ini Bapak Ibu, sekedap karena di share nggak bisa nih. Saya buka lewat browser nih, lewat browser. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk linknya itu adalah absenku.smkn3ska.sch.id ya. Ini sudah memakai untuk websitenya Sekolah SMK Negeri 3 Surakarta. Selanjutnya, Bapak Ibu GTT ataupun PTT memasukkan username ya. Masukkan username. Di sini saya sudah buat username, Adnan Tatanan. Passwordnya sudah saya masukkan. Ya. Kalau sudah silahkan diklik login. Nah, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nanti setiap guru berbeda-beda. Ya. Di sini ada tulisannya selamat datang, nama saya, ada identitas saya, identitas lengkap, nama, umur, instansi, jabatan, NPWP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan sekolah induk. Ya. Kalau sudah, di bawahnya ada absensi. Ya. Absensi. Nah, ini yang perlu sekali Bapak Ibu. Ya. Dan di bawahnya ada tombol absen. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak Ibu absen, ya, sebelum absen, di sini ada di peta, ya, diperhatikan di peta terlebih dahulu. Kalau ada tulisan error, ya, ada tulisan error, belum ada gelembung warna biru yang tadi disampaikan Pak Heri, berarti GPS-nya belum dinyalakan Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana cara menyalakan GPS-nya? Ya. Untuk menyalakan GPS, di scroll aja notifikasinya. Nah, di scroll. Setelah itu dinyalakan GPS lokasi. Belum keluar, Pak. Belum keluar. Oke, sekedap karena gangguan juga nih. Belum gerak ya Pak? Sudah. Sekedap sih Bapak Ibu. Nah, tadi sudah saya nyalakan, nih. Saya nyalakan. Nah, ini di scroll notifikasinya. Di sini ada lokasi, ya. Ada lokasi. Lokasinya harus berwarna biru seperti ini, Bapak Ibu. Tapi setiap HP berbeda-beda, ya. Setiap HP berbeda-beda. Ini harus dinyalakan lokasinya. Setelah GPS-nya ataupun lokasi sudah dinyalakan. Nah, di sini kan masih error, Bapak Ibu. Ya. Di tampilannya masih error di aplikasi. Silahkan di refresh. Cara refreshnya adalah di scroll ke bawah, ya, diginikan sampai ada tanda muter, ya. Nah, nanti refresh, kita kembali lagi ke peta. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada gelembung, ya, gelembung warna biru atau titik lokasi, ya. Berarti ini saya bertempat di SMK Negeri 3 Surakarta, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana cara absennya, ya. Cara absennya mudah sekali, ya. Kalau sudah ada tanda peta ataupun tanda gelembung berarti sudah pas, ya. Nah, sekarang contoh saya akan pilih saya bekerja di kantor, ya. Saya pilih WFO.
Nah, di sini ada tulisannya status kehadiran belum absen, waktu datang masih 0, waktu pulang juga masih 0. Nah, kalau sudah semua tepat nih, GPS-nya sudah tepat, statusnya bekerja sudah tepat nih, selanjutnya saya klik absen Bapak Ibu. Nggih, ada tulisan absen di bawah. Karena ini status kehadiran masih belum absen, saya klik absen. Nah, absen sukses, Anda telah absen. Nah, di status, di status absen sudah ada tulisannya status kehadiran sudah absen. Sudah absen. Maaf Bapak Ibu, ini tadi saya setting sampai jam setengah 10, tapi nanti untuk ini hanya untuk simulasi aja. Nanti insya Allah setelah nanti tanggal 4 nanti sudah mulai jamnya seperti jam-jam PNS juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah diklik seperti ini berarti tandanya sudah absen gitu nggih. Untuk melihat rekapitulasi nggih, bisa diklik kanan ada garis 3 nggih. Karena saya administrator nanti hanya cuma di dashboard hanya di data kehadiran nggih. Di sini ada menu data kehadiran, diklik. Nah, ini rekapitulasi Bapak Ibu nggih. Nanti Bapak Ibu absen, nanti di sini rekapitulasi sendiri-sendiri masing-masing, masing-masing. Kalau rekapitulasi semuanya untuk semua GTK, PTT dan GTT itu nanti hanya admin yang tahu, hanya admin. Ini ada nama saya, datangnya kapan, waktu pulangnya belum bisa, karena belum pulang. Statusnya sudah absen, aksinya nanti ini bisa dilihat, bisa direview. Nama saya, lokasinya juga sudah ada, ini di veteran, di SMK Negeri 3 Surakarta. Seperti itu Bapak Ibu, untuk simulasi, itu. Terus kami harap Bapak Ibu sekalian, kalau di data di admin, untuk nanti bisa kelihatan Bapak Ibu, ini ada jumlah GTK, yang diinput ada 38 GTK, nanti ada yang terlambat, ada yang hadir, ini sudah 2 yang absen, berarti 2, hari ini 2. Siapa aja yang absen, yang sudah absen, nanti di sini sudah ada ya Bapak Ibu. Ini saya sama Bu Liani, Bu Mulyani juga kayaknya sudah barusan absen, mencoba, seperti itu. Ini kelihatan Bapak Ibu. Nanti yang terlambat siapa, yang hadir siapa, nanti di sini ada, untuk rekapitulasinya. Seperti itu. Setiap hari nanti bisa dicek untuk gitu Bapak Ibu. Terus selanjutnya Bapak Ibu, untuk setting, untuk setting kami mohon untuk Bapak Ibu bisa menyeting, untuk ganti password sebagainya, dan foto profilnya juga bisa dirubah masing-masing, jangan melebihi 2 MB, dan kalau bisa untuk fotonya itu menggunakan foto yang agak resmi, bukan yang selfie contoh angkat tangan gitu, ya ampun, kalau bisa biar agak resmi gitu, seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, ini sudah absen saya, bekerja di rumah, WFO ini tadi, ini status kehadiran sudah absen. Absen pulangnya belum bisa Bapak Ibu. Kalau saya klik, atau saya klik, saya klik, nah belum bisa Bapak Ibu, belum bisa, belum bisa. Nanti contoh belum pulang karena belum absen pulang. Nanti saya settingnya itu jam 3:30, jadi absennya bisanya nanti waktu pulangnya setelah jam 3:30 tersebut. Mungkin untuk simulasi, praktek cukup dari saya. Saya kembalikan ke Pak Heri Nartono. Terima kasih. Terima kasih Bapak Adnan. Untuk absennya sosialisasi dari presensi digital kurang lebih semoga bermanfaat dan dimaksimalkan Bapak Ibu. Saya membantu sekolah untuk membuat absensi kehadiran Bapak Ibu. Semoga absensi ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk sekolah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak moderator, Bapak Artono. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Pas waktunya 20 menit. Sudah sekaligus demonstrasi dari Pak Adnan. Di sini ya fitur baru ya Bapak Ibu. Fitur baru, layanan baru di SMK Negeri 3 Surakarta.
dengan presensi berbasis lokasi. Baik, kami lanjutkan untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilakan Ibu Bapak, baik Ibu Bapak GPT maupun Ibu Bapak manajemen yang mungkin ada hal-hal yang perlu diperjelas, dikonfirmasikan ke pengembang, kami persilahkan. Bisa juga meninggalkan konfirmasi, pertanyaan, saran, masukan di menu chatting pojok kanan atas. Monggo, kami buka penanya pertama. Disilahkan. Bapak. Bapak Giti. Nih, monggo Bapak Giti. Terima kasih Pak Har untuk yang kedua kalinya. Terkait dengan presensi yang telah didemokan oleh Pak Heri dan Pak Adnan, setelah kami cermati, kami punya usul. Apakah bisa kata absen tadi diganti dengan presensi? Karena menurut kami, kalau absen itu kan identik ke bahasa Jawa. Absen itu nggak hadir, tidak namanya absen. Tapi kalau presensi kan bisa presensi datang dan presensi pulang. Itu Pak Her. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ada revisi narasi dari Pak Kasubag. Tadi pagi saya ngecek di Sinaga juga tertulis narasinya presensi. Kalau absensi malah maknanya tidak hadir. Oke, langsung ditanggapi dulu Pak Heri terkait perubahan narasi dari kata-kata absensi menjadi presensi. Nanti panjenengan bisa ini Pak Heri ngecek di menu Sinaga ya. Nanti bisa di ATM amati tiru modifikasi terkait ini. Nanti versi perbaikan. Untuk absensi di map itu aja Pak ya, maksudnya Pak. Iya Pak Wagidi. Yang ditulisnya di map itu aja Pak. Untuk kata absen jadi presensi. Oh iya, siap. Untuk nanti saya ganti Pak. Terima kasih Pak. Monggo yang lain Bapak Ibu. Ini moderator boleh tanya ya Pak. Dari catatan saya, sistem kerja adaptasi kebiasaan baru ini kan terakhir nota dinas dari Sekda, dari Kepala Dinas Capdin 7 itu sistem kerja work from office, work from home itu kan berakhir 31 Desember ini. Cuman karena cuti bersama untuk jadwal WFO WFA terakhir ya ini 28, 29, 30 Desember. Itu sesuai yang kami susun dari bulan Maret dulu. Polanya work from office 2 hari, kemudian work from home 2 hari. Itu berlanjut terus dari bulan Maret, April sampai Desember ini. Nah, yang saya tanya ke Pak Heri, berarti pengaturan WFO, WFH juga mengikuti jadwal tersebut ya, Pak Heri? Iya Pak. Untuk nanti untuk baratnya kalau di sistem ini kan universal Pak, umumnya Pak. Jadinya nanti Bapak Ibu sendiri yang mengikuti dari form yang dilampirkan jenengan gitu Pak. Jadinya Bapak Ibu mengikuti saja. Tapi untuk di sistem itu bahasanya sudah di sistem sudah universal, jadinya tidak bisa disesuaikan di situ. Jadinya Bapak Ibu menyesuaikan sendiri dengan form yang ada di lampiran Bapak yang jenengan lampirkan gitu Pak Arfan.
Gitu Pak. Terima kasih. Terputus, Pak. Pak Hartono, suara terputus. Iya, sudah. Iya, oke. Terputus. Sudah, sambung lagi Pak Edi. Berarti ini ya, pengembang dengan jadwal kami. Kalau itu urutannya kan tadi kita menunggu edaran nota dinas, kemudian kami menyusun sistem kerja AKB, WFO, WFH. Kami kirimkan ke Pak Kasubag untuk ditindaklanjuti pengiriman ke BIN 7, kami kirimkan ke operator Sinaga, Mas Bayu, itu beliaunya ngentri WFO, WFH. Kemudian kita yang PNS itu presensinya kan di sana ada 2 menu, okay. Sesuai inputannya Mas Bayu. Jadi tidak bisa, misal jadwalnya WFO tapi pengen WFH, sistem tidak mengizinkan. Jadi intinya nanti sebaiknya ini mendekati Sinaga. Kemudian yang kedua yang Pak Satpam sudah terakomodir ya. Tadi sepintas Pak ini sudah menjelaskan untuk Satpam kan beda dengan yang reguler ya. Yang reguler Satpam karena ada shift nanti nggih tolong diakomodir Pak Eri. Nanti mungkin menu khusus ya. Satpam kita ada 4 itu, ada menu khusus untuk kaitannya dengan presensi. Baik, mungkin itu sambil menunggu yang lain untuk konfirmasi bertanya. Semoga yang lain Bapak Ibu. Oke, ini Bu Mul, Bidar Collection. Izin tanya Pak, misalnya waktu WFH, sinyal di rumah error, dan harus mencari sinyal keluar, apakah bisa? Karena rumah saya pelosok. Monggo Pak Eri. WFH berarti work from home, nah, itu harus GPS rumah terus atau posisi lokasi terserah yang bersangkutan. Nah, mungkin lagi di tempat orang tua gitu kan, mungkin tidak di kebiasaan harian gitu. Itu presensi WFH di tempat lain memungkinkan atau tidak? Monggo Pak Eri atau Pak Anas. Terima kasih Bu. Untuk WFH itu bebas Bu. Yang penting sinyalnya ada. Itu mawon Bu. Selama Bu Mul itu di rumah ada sinyalnya, monggo. Kalau tidak ada bisa keluar rumah. Yang penting di rumah, tapi jangan di mall ya Bu. Kalau di mall ya sama saja, itu bukan WFH. WFH. WFM. Itu Bu Mul. Sekedar just kidding aja. Terima kasih, saya kembalikan Pak. Terima kasih. Bisa naik genteng Bu. Iya. Rumah saya desa Pak. Kadang sinyal itu harus naik pohon kelapa supaya sinyalnya jadi 2. 2 loh itu ya. Naik kelapa udah baru 2. Monggo yang lain Bapak Ibu. Pejuang sinyal ini. Jadi kesimpulannya pada saat work from home ada kebebasan lokasi. Tidak harus di rumah ya Bapak Ibu. Bisa dimanapun Ibu Bapak berada. Tapi terkait kemarin ada edaran tapi tanggal 4 masih berlaku nih sampai tanggal 8 atau 15 Januari guru se-Jawa Tengah dilarang bepergian kemana-mana.
Mungkin di rumah saja. Oke. Nggih. Untuk apa ya? Karena grafiknya ini kan agak rawan nggih. Baik. Nggih, sebaiknya tidak melakukan perjalanan yang agak riskan itu. Dan ini istilahnya jogo tonggo supaya aman semuanya. Bu Ria mungkin ini, Bu Ria kok presentasi, mungkin ada yang ditanyakan Bu, monggo. Oke, terkait laporan Pak Heri. Laporan nanti yang punya hak akses sinten Pak Heri. Ini kan dasar penggunaan implementasi presensi ini kan dari PDK Jateng. Nanti yang bertugas jadi admin dan mengadministrasi siapa ini nanti? Atau mungkin Pak Wakiti punya pemikiran gitu. Kami belum punya ide untuk kalau yang Sinaga kan ini include dengan Dapodik petugasnya. Nah, untuk yang ini apakah sama atau include pengembang juga gitu, admin dan operatornya? Moga Pak, mungkin ada pemikiran Pak Wakiti untuk Kemarin Pak Heri apa? Pak. Iya, Pak. Oke, kemarin dari apa yang disampaikan Pak Heri dan Pak Adnan, karena ini sifatnya ya intern sekolah, jadi biar mungkin agak terjadi pembagian tugas atau pisah kegiatan itu, sehingga kemarin rasa-rasa nunjuk Mas Tino itu sebagai adminnya lisensi Sinaga Sekaga gitu. Mas Tino, jangan dulu Mas Tino. Terus ya ini karena baru ya, nanti mungkin selalu dipantau kalau ada hal-hal yang mungkin apa semacam gangguan ya kita pantau dan kita perbaiki. Jadi sebenarnya kita masih uji coba gitu, karena ini sebenarnya intern Bapak Ibu, jadi nggak usah takut, nggak usah panik Bapak Ibu guys. Jadi Bapak Ibu PTT saya mohon ya tidak terlalu panik, tidak terlalu resah susah ngeten guys. Jadi ini sifatnya percobaan dan mudah-mudahan ini tidak misalnya membebani Bapak Ibu. Jadi ya agak misalnya Bapak Ibu ada sesuatu silahkan disampaikan, misalnya sakit ya mungkin bisa menulis surat atau izin keperluan apa, juga bisa menulis surat ke kami, itu nanti kami sampaikan ke admin gitu Bapak Ibu ya. Atau mungkin WA dan sebagainya lah. Jadi sifatnya tidak terlalu membebani dan mudah-mudahan semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu Pak Har, teman saya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, ini pencerahan nih. SDM-nya ternyata sudah dipersiapkan ini. Jadi sekali lagi Bu Bapak jangan tertekan ini kebiasaan baru karena kita kan dimintai untuk laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, sehingga di masa pandemi ini juga harus akuntabel ada sistem yang dilaporkan secara baik. Jadi sekali lagi ini jangan jadi beban, malah ini tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah pembiasaan kinerja yang lebih baik lagi, semoga menjadi keberkahan kita semua Bapak Ibu. Baik, itu yang sudah disiapkan untuk SDM. Terus ini Pak, satu lagi terkait work from home. Ini dibandingkan dengan Sinaga, Pak Heri dan Pak Adnan. Awal-awal itu dulu waktu work from home kita
kewajiban presensinya 2 kali, yaitu saat pagi dan sore. Kemudian dalam perjalanan ada fleksibilitas atau kelonggaran, karena mungkin se-Jawa Tengah nggih ada masukan-masukan saran, work from home kok malah presensinya 2 kali kan tidak beda dengan work from office. Akhirnya waktu itu diputuskan se-Jawa Tengah bahwa pada saat work from home presensinya hanya sekali, tetapi diberi kelonggaran, mau pagi, mau siang, mau sore, terserah dikembalikan ke GTK. Tetapi untuk work from office tetap 2 kali sesuai jam dinas. Lah monggo, ini mungkin untuk kesetaraan sih. Tadi Bapak Kepala Sekolah kan menyampaikan equality tadi, itu kesetaraan. Mungkin sistemnya panjenengan juga seperti itu. Pada saat work from home itu sekali saja, terus waktunya diberi kebebasan. Monggo, mungkin ada tanggapan dari Pak Heri maupun Pak Adnan. Jadi Pak Har, begini ya, untuk waktu ya, kalau untuk kebebasan waktu, kalau untuk presensi 1 kali, oke, nggak apa-apa Bapak, jadi untuk kesepakatan ya, kita samakan seperti PNS, nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang kerja dari rumah, itu nanti absennya cuma pagi saja, gitu ya. Berarti sorenya pulangnya nggak usah absen, gitu, betul nggak Bapak? Ya, tapi kalau untuk waktu, gitu, untuk jarak waktu itu sulit Bapak, soalnya settingannya kan satu gitu, jadi satu gitu. Gitu. Jadi settingnya jadi satu. Jadi untuk yang kerja di rumah sekali absen saja, pagi absen, habis itu sudah nggih. Tapi kalau yang kerja dari kantor itu nanti absen 2 kali nggih. Berarti pagi sama pulang ngeten mawon. Ngeten Pak nggih. Nggih. Terima kasih. Jadi biar Pak equal tadi ya. Ini sudah terjawab semua. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ini masih pagi, masih waktunya masih longgar. Bu Dwi mungkin dari Humas, Hubdin memantau Bu Dwi. Bu Dwi. Atau mungkin dari manajemen yang lain ada mungkin informasi-informasi terkait ketenagaan. Bu Andian angkat tangan, Pak. Oh, Bu Andian. Oke. Raisen. Bu Andian monggo. Pak Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya mau bertanya Pak. Ini kan pengaturannya untuk saat ini kondisi corona. Terus nanti pada saat coronanya hilang, istilahnya alhamdulillah semoga cepat berlalu. Nanti kalau sudah kondusif itu kan kita ngajarnya ada yang nggak full. 1 minggu full maksudnya, ada yang nggak 5 hari kerja, mungkin hanya dapat jatah jadwal itu 3 hari atau mungkin 2 hari atau 4 hari. Nah itu yang sisa hari dari 5 hari kerja itu apakah kita juga harus absen lewat aplikasi di sekolah? Intinya harus masuk absen di sekolah gitu. Terima kasih. Monggo ini Bapak Kepala nih. Mungkin ada kebijakan khusus dari Bapak. Ya, terima kasih Bu Andian dan Bapak semuanya. Untuk nanti di program nanti aja Bu Andian ya. Sementara ini dulu WFA, WFO dulu. Jadi yang mudah-mudahan untuk seterusnya. Kelihatannya kok masih agak berlanjut ini untuk WFA WFO-nya ini ya. Kalau nanti untuk kondisi normal, normatifnya ya seperti PNS Bapak Ibu, tapi ya nanti coba kaji lebih lanjut nanti pada waktunya nanti. Itu Bu Andian ya. Bapak, matur suwun. Sudah terjawab ya Bu Andian, ya. Nanti sambil berproses nanti menunggu perkembangan ya. Tapi harapan kita semua pandemi semoga segera berlalu dari muka bumi ini ya. Amin. Baik. Yang lain mungkin Ibu Bapak.
Jangan lupa presensi online Bapak Ibu sudah di-share di menu chat, itu link untuk presensi online-nya. Oke. Ada menu tanda tangan, nah itu diklik dulu di bagian fill tanda tangan, terus diketik tanda tangan manual, baru dikirimkan ke presensi online. Pak, sedikit Pak. Jadi Iya, Pak. untuk Bapak Ibu GTT, BTT, ya untuk awal tahun pelajaran ini memang mungkin belum ada proses kontrak baru ya untuk GTT, BTT yang biasanya untuk pelaksanaan itu setiap 6 bulan sekali. Nanti ini belum, apalagi dananya BOP itu jelas belum ada titik-titik turun atau apalagi pencairan. Namun dari sekolah akan mengusahakan keberlanjutan, jadi dari hak Bapak Ibu GTT akan istilahnya ditalangi dulu dari sekolah biar berlanjut nanti kalau petunjuknya sudah jelas kita menyesuaikan itu, menyesuaikan dan intinya meskipun belum ada kontrak, belum ada dana yang turun dari BOP, dan untuk saat ini memang masih simpang siur tentang penggajian GTT PTT, apa seperti dulu dikelola oleh provinsi, apa include di BOP yang semuanya diserahkan ke sekolah dan GTT PTT digaji sekolah. Ini memang masih baru wacana, belum ada kepastian, ya sambil menunggu. Namun Bapak Ibu GTT PTT sebelum ada petunjuk juknis baru, ada kontrak baru, apalagi ada dana BOP yang untuk bulan Januari ke sana, hak Bapak Ibu akan diusahakan dari sekolah, ditalangi dulu. Nanti monggo seperti biasa itu carinya tanggal berapa, silakan monggo Bapak Ibu rawuh di sekolah dan menghubungi sekolah bendara. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Tambahan terkait tahun anggaran 2021 belum ada kepastian apakah berlanjut seperti tahun 2020 atau include dengan BOP. Tapi insya Allah nanti sekolah akan berusahakan ya, ada talangan dari sekolah. Oke, gitu Bapak Ibu. Mungkin ini cukup. Terakhir saya pesan ke Bapak Ibu, mungkin beberapa hari yang lalu kami sudah mengirimkan terkait P3K ya Bapak Ibu. Sekarang ya pandai memanfaatkan peluang ya Bapak Ibu. Terutama yang sudah senior-senior tadi, karena nanti proses seleksi P3K-nya secara terbuka yang sudah terdaftar di Dapodik. Monggo Ibu Bapak mempersiapkan, ada berbagai bimbingan online, workshop, seminar terkait persiapan materi P3K. Monggo itu dimaksimalkan ya untuk refreshing materi. Hingga nanti pada saat proses recruitment yang insya Allah mungkin pertengahan tahun 2021, Ibu Bapak lebih siap lagi ya. Baik, itu mungkin dari kami selaku moderator, semoga dengan pelaksanaan presensi online di SMK Negeri 3 Surakarta ini akan menjadikan lembaga SMK Negeri 3 Surakarta lebih baik lagi ke depan. Untuk itu mohon maaf jika dalam kami memfasilitasi ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian pemaparan dan sambutan sekaligus presentasi untuk presensi online GTT dan PTT tahun 2021. Semoga kita semuanya bisa menjalankannya dan semua itu bisa amanah juga ya. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu sebelum kita penutup foto dokumentasi ya, foto bersama. Monggo Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan
videonya nggih. Monggo Bapak Ibu mengaktifkan videonya terlebih dahulu sebentar untuk dokumentasi. Maskernya dilepas. Maskernya dilepas. Di rumah masker. Maskernya. Di rumah. Nggih. Nggih, monggo. Siapa lagi nggih yang belum nggih? Mengaktifkan nggih. Mbak Mami, Bu Ratih, Bu Pratiwi, Bu Ii. Nggih. Kode, Pak. Nggih, difoto nggih. Kode. Nggih. Resmi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Nggih. Sekali lagi nggih Bapak Ibu nggih. Sekali lagi. Kompeten, Pak. Nggih, salam kompeten. Monggo salam Salam kompeten Bapak kompeten. Ibu. Nggih, 1. Kompeten, checklist. Ya, ini doa kita bersama. Sekedap. 1, 2, 3. Nggih. Sampun. Matur suwun. Nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu penutup. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mewakili juga untuk moderator dan juga pemateri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.